Tentu kita berangkat dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari ancaman siksaan api neraka. Jadi kita wajib menyelamatkan anak cucu kita, wajib dari ancaman siksaan api neraka. Bagaimana caranya? Maka metode pendidikan di dalam Islam itu disebutkan di dalam surat Luqman ayat 13. Ini dasar-dasar ayat qauliyah. Tapi saya praktekkan juga, kita integrasi dengan ayat-ayat kauniyah, jadi qauliyah dan kauniyah. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anak-anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Berarti yang ditanamkan pertama itu tauhid, keimanan. Kemudian pengalaman perjalanan yang saya tempuh tidak langsung kemudian lalu kepada anak, mulai memilih istri itu saya ceritakan. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu kan tungkabul mar'atu li arba'in, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar bidatid dain. Ya, ini semuanya tidak bisa dihindarkan. Paling tidak jamaliha, kecantikannya secara biologis, wali diniha, dan keimanannya, keagamaannya. Jadi mulai kalau milih itu gitu. Maka Ali bin Abi Thalib ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa anak saya ini saya mantukan? Jawab Nabi, kepada yang paling takwa. Wantun apa jenengan? Takwa, gak jelas ya, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, tapi takwa. Nomor satu itu takwa, kepada yang paling takwa. Ini jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu tahun 80 berapa, 2 atau 81. Saya mengikuti pengajian di auditorium Ikip Malang. Istri saya ikut itu, yang sekarang jadi ketua pimpinan daerah Asia kan, bapak-bapak ibu terutama sudah tahu. Waktu itu pengajian peringatan Muharram itu yang qiraat itu gitu. Saya belum kenal. Jadi istri saya itu bisa qiraat. Maka anak-anaknya Jamil, Ahmad Sobrun Jamil, Mujahidin Ahmad, Jihan Mawaddah itu pernah juara MTQ Malang Raya itu, bisa qiraat. Dan suaranya lebih bagus anak-anak daripada ayahnya kan, karena titisan ibunya itu. Jadi istri saya itu suaranya enak. Waduh, kata ngelem sopo gak ngelem bojone dhewe. Qiraat. Setelah itu saya pulang berpikir, seandainya saya punya istri gitu, yang berpendidikan tapi juga pinter ngaji, betapa senangnya itu. Saya mohon kepada Allah, kalau tahajud ini mohon pada Allah gitu. Nah, setelah li jamaliha wali hasad wali diniha fatfar, kita pilihlah yang karena agama. Setelah itu jalan yang ditempuh tidak langsung diparani kemudian aku cinta padamu, enggak. Bagaimana tuntunan agama kan kita diperintahkan untuk istikharah. Jadi sholat istikharah, kalau dia itu khairun li, baik untuk saya ya Allah, dekatkan. Kalau syarrun li, tidak baik untuk saya, jauhkan. Tadi harus sabar begitu, tidak langsung kata wahyu tawabrak mboten. Jadi di istikharah kan. Setelah itu diberikan petunjuk oleh Allah, itu baik. Baru kemudian saya datang menyampaikan, gak dijawab mau meneng. Tapi di dalam Islam diamnya gadis itu setuju.
GR saya mau setuju berarti menang. Beberapa hari berikutnya saya ke ayahnya, saya ini rumah saya jauh, sebelum orang tua saya kesini terlebih dahulu saya dahulukan. Saya sampaikan kemauan itu, kemudian mertua itu, lah bagaimana anaknya, batin saya beres gitu. Ini ceritanya. Jadi harus dimulai dengan istiqoroh. Nanti jadinya apa? Insya Allah tidak banyak ruwet di dalam kehidupan itu. Buktinya apa? Anak itu kan kita itu. Nah, lalu setelah dilanjutkan dengan ijab qabul dan seterusnya, barulah kemudian beberapa saat berikutnya, tahun berikutnya kita punya anak. Yang pertama saya namakan Ahmad Sabrun Jamil. Ahmad sabar itu indah, karena anak pertama itu perlu membimbing adik-adiknya yang sabar. Jadi betul anak saya Jamil itu sabar, pinter sekolahnya, sekarang doktor itu Pak, sudah S3 selesai, dan itu saya membayari hanya semester pertama Pak. Berikutnya beasiswa sampai S3 beasiswa. Nomor 2 juga begitu, sampai di Jepang itu juga beasiswa. Anaknya 5 itu yang di Jepang dibawa semua. Saya ya ketar-ketir, barang larang apa nunggu ya apa. Ternyata di sana itu dapat tunjangan Pak anak itu. Jadi tunjangan anak itu hampir 15 juta, anak 5. Jadi orang tuanya bisa ngikuti makan tunjangan dari anak-anaknya. Sekolah TK di sana, tapi belum TK ABA, tapi TK di Jepang. SPP-nya itu 3 juta Pak satu bulan. Tapi oleh pemerintah disubsidi 4 juta, jadi susu. Sekolah itu susu. Dan ini TK ABA berapa yang dekat sini? Ya mesti ini ngono, ABA itu 32. Jadi harus disubsidi. Siapa yang menyubsidi? Pak Imam. Jadi gambaran ceritanya. Jadi itu pun sekolahnya LPDP, biaya beasiswa juga gitu. Saya tanya, Le, kalau Jepang, aku seneng ya anak Jepang. Jatahnya 4 tahun, sajane 3 tahun saya sudah bisa selesai. Tapi emannya apa? Lah aku nak kono iso nyelengi tiap bulan 20 juta. Masya Allah sekolah itu nyelengi. Dan anak kelak tekor. Betul. Dia itu gitu. Ini cerita. Nah, tidak hanya itu, kembali ke laptop. Jadi artinya kembali itu tadi kan sudah ngambrak sampai di sana. Jadi itu nomor 2. Nomor 3 itu kolumnis, penulis Pak. Jadi sebagai instruktur kapan hari di Alia Undang Lebih, di MAN 2, SMP 13. Sekarang itu ada kurikulum yang memang mengharuskan ada itu terkait dengan literasi. Anak saya ini penulis, kemudian sampai ayahnya ditulis dengan judul Narasi Gurunda. Ini dicetak pertama, nanti ada maka terbitan penyempurnaan kedua dan seterusnya. Ini nomor 3. Itu. Nomor 4 juga sama-sama aktivis. Nomor 3 ini masih muda, sudah bergabung jadi jajaran pimpinan daerah Asia. Ibu ketua, anaknya jadi nopo bendahara kayak TDW Asia. Jangan di yang lain lah. Nanti kalau bendahara 2 nggak apa-apa kan gitu. Supaya enak kan gitu. Nah ini, prosesnya Pak. Kuncinya itu memang tahajud dan baca Quran. Alhamdulillah, ini kan namanya pamer Pak. Bukan, tapi cerita. Jadi saya dulu ketika di pesantren itu, sang kiai itu tidak pernah mengajar kitab macam-macam. Yang ngajar itu ustadz muda, dari kiai muda. Yang kiai tua itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku biyen rek mulai nom sampai saiki gak mau ninggalno salat wengi, mesti saya laksanakan.
maksudnya udah itu tok nasihat. Besoknya lagi habis sholat isya biasanya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku biyen mulai 6 sampai saiki gak tahu ninggal nomor Quran. Bendino mesti tak waca, masih orang lembar, separuh halaman mesti saya. Wes nek ngono ta. Besoknya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku biyen mulai 6 sampai saiki gak tahu ninggal nomor Senin Kamis. Jadi hanya singkat-singkat karena setengah menit pendidikan yang diberikan oleh kiai di pesantren itu. Tapi kan bagus, itu saya amalkan. Jadi saya mahasiswa itu juga pondok nekat Pak, bonek gitu, supaya merubah keadaan. Jadi di daerah saya itu satu kecamatan yang kuliahnya saya, itu pun pondok nekat. Semester 2 sudah jadi guru. Khawatir nanti kalau orang tua tidak bisa ngirimi, setidak-tidaknya sudah ada yang dimakan, tok apa-apa. Terus perjalanan itu tahajud, baca Quran. Ketika istri hamil tambah mempeng Pak. Jadi kalau istri ini tempat tidur, saya di sebelahnya ini tahajud, berdoa ya, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatallah asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmuda, sambil mendoakan kepada kita diberikan kekuatan iman Islam, keistiqomahan dalam ibadah dan seterusnya, kesehatan dan seterusnya. Kita mohon pada Allah, yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan anak kelima yang saya berikan nama Ahmad Rizky Mubarok itu, yang aktivis di EMM Jawa Timur, juga sebagai pengurus PDPM kan, Pemuda Muhammadiyah Daerah Kota Malang, itu oleh Profesor Dr. Sutomo Suwarto, Allah yarham, waktu itu divonis ini 85% operasi, tapi jangan diberitahu. Beliau mengatakan begitu. Saya pikir Allah Maha Kuasa. Nah, operasi berapa biayanya, belum ada BPJS. Tahajud mohon pada Allah. Jam 3 dini hari terasa saya antar ke rumah sakit Bersalin Muhammadiyah Gandean. Sudah buka sekian, saya tidak ngerti membuka kayak apa kan, oleh bidannya. Tapi saya tetap, Pak Tomo dipanggil, Pak Tomo dipanggil. Pak Tomo datang, lahir anak itu. Jadi tidak sampai operasi. Ini kan kekuasaan Allah, kekuatan doa. Jadi oleh karena itu keistiqomahan dalam tentu sholat 5 waktu, qobliyah ya. Kok tiba-tiba sholat malam dok, sholat 5 waktunya ya enggak. Ini kalau di sini kan udah biasa sama al-falaq itu seperti itu. Nah ini yang apa namanya kita jalani. Jadi mulai proses istikharah, kemudian ijab qabul sampai pada itu kita berpegang pada apa namanya petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah. Semampu kami berusaha untuk dapat menjalani. Jadi karena agama Islam itu kan atinuhu wa masya'allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salihil ibadi dunya wa akhirat. Syariat Allah lewat Rasulullah isinya perintah, larangan dan petunjuk li salihil ibadi dunya wa akhirat, untuk keselamatan dan kebahagiaan hamba dunia akhirat. Jadi dengan Islam kita selamat, kita bahagia dunia akhirat. Oleh karenanya berikutnya keteladanan yang kita berikan kepada anak-anak itu. Jadi keteladanan, contoh. Jadi Pak Taufik ini tidak banyak memberikan nasihat kepada anak, juga tidak pernah marah-marah. Saya sangat dekat dengan anak-anak. Jadi anak saya itu rata-rata sangat cinta kepada ayah ibunya. Karena saya beri contoh, sholat rawatib, masih belum TK sudah saya tuntun ke masjid itu. Sudah sih kita latih di rumah, sehingga nggak pernah anak saya di masjid lari-lari mubeng-mubeng, karena dilatih.
Bapak-bapak dan ibu juga begitu dilatih sehingga ketika di masjid pun tenang sampai selesai. Kalau ada yang sedikit agak bandel misalnya, bukan bandel karena belum ngerti, jangan dimusuhi, tapi perlu kita kan gitu ya. Nah, karena apa? Keteladanan itu adalah sangat efektif ya. Di samping sholat fardu tadi juga sholat rawatib, sholat malam, doa gitu, doa. Bapak dan Ibu, saya dulu sekolah PGA itu, lulus dari PGA itu punya cita-cita kuliah. Anak-anak teman-teman saya itu anaknya Pak Lurah, anaknya banyak orang-orang kaya itu gak kepingin, karena sudah puas dengan peninggalan atau kenikmatan yang dikaruniakan oleh ayahnya, ikut menikmati. Saya tidak, saya harus sekolah. Mbak Yu saya yang di Surabaya kepingin saya ini di IG Surabaya, ibu saya kepingin saya ini di IAIN. Alasannya terus no IAIN AIV mungkin aku mati ono sing ndongakno. Jadi dikhawatirkan kalau di yang lain tidak ndongakno kan. Ya, saya ikuti orang tua itu. Ketika lulus dari PG 6 tahun itu rekreasi kan, biasa wisata lulusan itu. Kalau di Mojokerto dulu itu ke Sumber Boto pemandian di Mojo Agung, urunan 300 rupiah saya tidak bisa ikut. Awakmu jarene kepingin nang fakultas apa enggak di jalannya ya, enggak di persiapan nek kuliah, engko nek wis nyambut gawe rekreasi dhewe. Saya manut. Jadi saya ini setengahnya nangis tidak ikut rekreasi, tapi saya mentaati orang tua itu. Akhirnya kuliah, alhamdulillah keliling Indonesia ini. Bahkan ke Mekah itu lebih dari 10 kali Pak, gak bayar. Bener ibu saya itu. Jadi ke Jakarta, ke Aceh, ke Manado, ke Ambon, ke Maluku, ke Pontianak, Banjarmasin, ke Mataram, dan seterusnya itu saya nggak pernah bayar, Pak. Bahkan ke Tiongkok, Pak, saya pernah diutus oleh UNMUH itu ke 3 provinsi di Cina. Jadi ke Beijing, Guilin, Guangzhou sana itu. Punya sejarah. Oh gini ya cara manajemennya itu. Kenapa sukses itu? Karena tidak ada sejengkal tanah yang dibiarkan Pak di sana. Karena aset ini kepemilikan negara. Semua milik negara, masyarakat itu nyewa per 70 tahun diperpanjang. Kalau ada misalnya lorong di sebelah kosong harus ditanami jeruk, ditanami apa, jadi buah. Itu modelnya di sana. Tapi kembali lagi, ini nanti kalau ke sana nanti cerita banyak. Jadi keteladanan. Satu contoh begini, kalau di dalam surat Al-Baqarah 215 ya, apa itu? Al-Baqarah 215, wa yas'alunaka madza yunfiqun, kemana penghasilan hartamu itu kau nafkahkan. Di surat Al-Baqarah itu kan berbunyi kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabun wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Jadi pertama malah justru untuk ayah ibu. Quran panjenengan bersane nanti falil walidain wal aqrabun. Yang banyak itu kan kewajiban orang tua kepada anak, tapi bagaimana anak kepada orang tua? Anak saya yang SD kelas 2 Jamil waktu itu, Didin kelas 1, tiap bulan itu seberapapun sesuai dengan kemampuan kita itu kita kirimi. Jadi ibunya memberikan telur 1 kilo, beras sekian, gula, minyak diwadahi dus, lagi ternonang mbak. Bagian dari yas'alunaka madza yunfiqun kuma anfaqtum min khairin falil walidain diternonang mbak. Perkara mbahnya itu nyangoni harganya lebih tinggi justru dari apa yang kita kirim, itu urusan mbah.
misalnya ada lurus di sangoni seket-seket, padahal yang kita kirim harga 75, berarti kan itu urusan emak, tapi kita berwajiban. Ada yang bantah orang tua lebih mapan timbangannya awak sih keteteran itu, tapi laksanakan kewajiban. Kalau anda percaya, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min. Sekaligus itu adalah sebagai contoh kita paham bahwa anak itu aset, Pak. Anak itu aset jangka panjang. Nek anaknya akeh sing ndongakno ya akeh, kan gitu. Idza matab mu adam in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u awalatin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Ini prinsip saya. Tapi jenengan yang sudah kadung punya anak dua ya jangan ketun. Dua jadikan yang soleh. Insya Allah itu. Jadi itu. Jadi baru setelah ayah, ibu, wal akrobin keluarga, anak istri, wal yatamal masakin dan seterusnya. Dan praktek dalam hal tersebut ini anak-anak kita libatkan itu tadi, ngantarkan. Nah, nanti ketika dewasa dia tuh niru. Jadi seperti saya ini sudah tua, pensiun, tapi anak-anak selalu memperhatikan yang di Bandung, yang di Kanjuruhan, yang di Jepang, yang di ini. Maka orang tua di dalam Islam, kalau agama Islam ditaati, bukan semakin melarat, semakin kaya. Kenapa? Kalau sudah tua makannya sedikit, gak neko-neko. Nek sik nom biyen sate gulai rawon macam-macam ya. Nek sing tuwek ngene iki cukup tahu tempe di teflon kan gitu ya. Dan titik gitu loh. Lah kalau diteria anak itu lalu kemana kan? Akhirnya bisa meluber, bisa berbuat. Nah itu yatama wal masakin dan lain-lain bisa berbuat. Siapa yang ngopeni masjid, anak-anak yang kita perhatikan. Turan itu jadi dikirim anak, aja ditolak, biarnya. Nah ditolak nanti kebablasan, gak perhatian harus semuanya. Karena contoh tidak pernah minta, tidak ada memberi. Tapi kajian keluarga kita laksanakan dan kita ungkap, dia memahami. Gitu. Nah ini, sehingga lalu ketika ke Mekah, istri saya itu sama ndonga, gitu. Saya hanya kepingin ya Allah, saya titipkanlah kebesaran Islam itu kepada anak-anak saya. Doa. Jadi tidak mau kan aktif, jadi pemuda Muhammadiyah, jadi pengurus enggak. Nah, kita beri contoh, lalu kita doa. Ya Allah, titipkan kebesaran Islam, keagungan Islam itu kepada anak-anak saya, sehingga anak-anak itu lalu ikut berjuang untuk membesarkan Islam, ngikuti jalan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kamu itu yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari, mathalul qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Jadi keadaan kehidupan itu, kalau itu rumah saya misalnya, rumah saya ada istri, ada anak-anak, itu diibaratkan sebuah perahu. Perahu itu ada yang atas, ada yang bawah. Ditaruh di atas sebagian, ditaruh di bawah. Penumpangnya itu. Lalu yang bawah ini kalau mengambil air mesti kan lewat atas. Nyiduknya itu lewat atas. Kalau ada berbuat kerusakan, yang bawah ini punya niatan supaya kita tidak perlu naik-naik ke atas. Bagaimana kalau perahu ini kita lobangi saja biar ada. Maka itu kemungkaran gitu. Karena apalah tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi.
Kalau itu dilakukan, yang lain diam, maka semuanya tenggelam. Artinya apa? Kalau ada kemungkaran, harus kita ambil tindakan, gitu. Mencegah. Jadi di samping kita mengajak kepada kebaikan, kalau ada ketidakbaikan kita cegah. Ini ada seni. Ya. Dan kebetulan saya itu di samping ketika jadi guru-guru agama, dosen agama, juga guru kesenian, Pak. Jadi saya ini guru kesenian, maka senang dengan solmisasi itu saya bisa menyampaikan kepada murid-murid saya. Tapi saya nikmati tidak untuk joget-joget, enggak. Tapi kita nikmati dan kita integrasi dengan Al-Quran dan Sunnah itu misalnya lagu Melayu yang Bunga Seroja itu saya senang. Ya. Mari kita menyusun bunga seroja, kan gitu. Berarti apa? Kehidupan ini yang indah, yang harmonis, gitu loh. Nah, disusun bunga seroja itu, kan itu. Sebagai hiasan putri-putri remaja, kan. Artinya apa? Kita membangun itu. Saya begitu-begitu, saya maknanya seperti itu dan saya senang saya itu. Saking ini masjid nyanyi saya. Maksudnya subuh-subuh nyanyi. Enggak, artinya itu kita ambil hikmah. Ya, jadi bukan lenggot-lenggotnya, bukan pakaian yang menarik, enggak. Tapi bagaimana syairnya itu. Gitu. Di situ ada kalimat anaknya tidak boleh termenung. Ngelamun nganggur dengar-dengar kana gaweane. Ya. Marilah kita bersama memetik bunga. Artinya kita bersama untuk melakukan kebaikan, keindahan di dalam kehidupan ini, gitu. Kita sampaikan, kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Jadi itu cerita-cerita perjalanan ini. Kemudian alhamdulillah anak-anak dari nomor 1 sampai nomor 7 tidak pernah saya ajak, saya suruh, tapi maunya sendiri. Dan 5 sudah mantu, saya mantukan. Ke-6 nanti tanggal berapa? Tanggal berapa kita mantu? Tanggal 6 insya Allah April saya mantu. Tapi saya tidak ngundang bapak-bapak, izin aku bolak-balik ngundang anaknya kan. Jadi saya mantu. Ben konco-konco undangan ayah ibu enggak wis, cukup tetangga kanan kiri. Jadi besok tanggal 6 Kupatan, insya Allah saya mantu yang ke-6. Kalau setelah itu nanti tinggal 1 yang di Mesir, di Al-Azhar. Kemarin nelpon ibunya, Bu doakan saya ikut tes pendamping haji. Kalau sudah semester akhir kan, karena itu kan ada kesempatan. Nah itu kan ya juga alami ya. Nanti kalau dia itu sukses mendampingi haji, pulang kuliah kan sudah haji. Padahal di sini kalau panjenengan sekarang daftar haji reguler, 36 tahun yang akan datang baru berangkat. Urutannya itu. Nah, itu Allah memberikan yaj'alahu makhraja, memberikan jalan kan gitu. Sama ibunya. Nek iso umroh sik piro sih umroh teko Mesir nang Saudi itu nang Mekah itu. Ya sekitar 9 juta. Aku senyelengi, aku tak tambahin nek kurang dan lain sebagainya. Jadi peluang-peluang seperti itu. Gitu. Kalau di sini antrian, nah, anak saya nomor 1, nomor 2 itu kan juga sudah daftar, tapi tidak tahu urutan berangkatnya kapan. Nah yang di Jepang ini pingin nyalip. Kalau di Jepang tidak pakai antri panjang-panjang anu ya gak apa-apa daftar kono kalau diizinkan, karena 7 tugas belajar beasiswa. Kalau tidak diizinkan ya jangan memaksa kan. Sudah suruh Pak, biasanya ditambah sedikit gitu, tapi saya akhiri. Kalau mungkin ada yang bertanya itu bolehlah 1, 2, kalau tidak ya kita berbincang-bincang sambil menunggu suruh. Karena ibunya ini ikut, saya muter jam 6 ngisi ibunya Aisyah cabang Sukun di Masjid Asyura dari muter. Saya pulang
kemudian bersiap-siap ngisi di Jalan Pasir Putih sama pengajian Ibadur Rahman gitu. Tapi temanya tidak seperti ini spesialis. Oleh karena nanti saya serahkan, boleh. Saya rasa ini dari saya, tentu dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tanya. Oh boleh. Salam. Susahnya apa sih? Mungkin dijelaskan susahnya apa aja gitu. Jadi matur nuwun, dua pertanyaan yang terkait dengan perahu tadi. Kayak apa mengingatkan kemungkaran yang akan membahayakan, kemaksiatan itu juga membahayakan. Di Kota Malang ini misalnya ada perahu besar, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau ada kemungkaran, kita wajib kata pemimpin umat yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Juga man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu dasar perintah. Adapun harus marah atau apa sesuai dengan kondisi. Kalau dengan anak menurut saya tidak usah marah keras-kerasan. Dan kalau ada ibu marah, bapak jangan mencegah. Atau mungkin kalau kita ini berbeda pendapat suami istri, jangan di depan anak-anak. Jadi saya mesti kalau ibunya rada kenceng, saya mau mendengar. Saya kalau kenceng, ibunya mendengar. Jadi supaya tidak ada sengketa di situ. Nah nanti diikuti oleh anak-anak. Bapak biar muring-muringan, nanti dengan istrinya muring-muringan. Saya tidak pernah marah-marah dengan istri, tidak pernah. Karena Nabi kan ketika dilempari batu di Taif, dia itu justru doa, Allahumma tiqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah karena mereka tidak ngerti, maka dia itu mengganggu saya. Ya kita doakan sambil kita berikan pelan-pelan sambil makan. Mengingatkan itu juga begitu. Ya. Kalau kemudian diingatkan lalu lebih sulit lagi, masih tetap ya rada kenceng dedek kan gitu. Contohnya kan umur 7 tahun perintah sholat, kalau 10 tahun beri sanksi kalau tidak mau. Ya urut-urutannya seperti itu. Nah, untuk itu. Kemudian yang kedua tadi apa proses? Oh susahnya. Susahnya itu biasanya kalau membangunkan sholat subuh harus laten. Jangan gak sabar. Wis bakon turu karepmu, jangan. Ya sabar, ayo le. Wah itu ibu itu mau sampai mungkin 10 kali atau berapa kali, itu susah. Iya toh. Sama kalau mau mandi, mau ngaji sore itu kan dulu adus dan ngaji nang al asri. Itu juga larang boleh Pak. Harus telaten. Jangan sampai lalu bakon ngaji, bakon enggak karepmu, jangan Pak. Jadi jangan dibiarkan cul-culan ngadeg dewe. Nah, biar orang ngundang itu kan cul-culan ngadeg dewe. Saya ngerti. Kalau ngadeg dewe jalan sendiri, bukan Quran yang dan Sunnah yang dipegang. Cul-culan ngadeg dewe. Gocekannya lalu botol dan togel ya, Pak, di jalan. Maka kita dampingi itu supaya Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi itu susah memang. Tapi kita harus telaten. Tidak jarang kecilnya Jamil itu ndelik di bawah kolong itu. Paling ayah kesusu salah ngimami, malas. Tapi dia apa nih? Setelah pulang saya ngajari bacaan sholat. Saya sendiri. Ayo, kamu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama. Ayo. Ibunya ngajari ngaji. Kadang-kadang yang nangis anak-anak itu kalau ibunya ngajar itu keliru-keliru bantal itu Pak dijejelno bahasa Jawa ya nangis hari itu kadang-kadang ya begitu. Nah itu Pak. Dan
anak-anak saya didik sederhana, Bu. Kemarin saya nasihati adik saya, lawang sanawiyah sama ini 20.000, TK itu 10.000. Padahal anaknya kepala dinas saya, bisa gitu. Coba anak-anak tanya itu, Mas Jamil, Mas Dede rumah, sama ibunya yang penting sarapan, budal sekolah, apa itu goreng pisang goreng, nanti diisi air putih, ininya kadang-kadang dikasih gula. Nggak pernah beli loh, anak-anak sekarang beli susu kotaan itu 7.000. Maka jomono, anak-anak nggak pernah. Maka yang bantu saya, cucunya itu membawa susu. Lubu Ijul itu loh membawa bapak anak, kamu ini kan. Yang penting sudah sarapan, nanti pulang. Didin itu kuliah di Unbra, S1, S2 di Thailand, S3 di Jepang. Naik sepeda pancal gak izin, Pak, anak saya itu. Sepeda ontel itu ke Unbra, fotonya pada Honda, baju nek kadang-kadang ngelungsuran punya anak ayahnya batik di kuliah, mau anak-anak itu karena sudah terlatih ke sederhanaan itu. Jangan dididik untuk manja, ya. Boleh disanjung tapi sekedar saja, jangan dimanja. Nanti kalau terlalu dimanja kita sendiri yang kesulitan. Jadi sudah biasa hidup sederhana. Maka di dalam buku ini kan kesederhanaan yang harus kita jaga. Karena kemewahan selalu membawa kita pada kelalaian. Orang kan mewah itu biasanya lali kepada fuqara, masakin, lali kepada perjalanan itu, Pak. Jadi susahnya memang kadang-kadang namanya anak kan bandel, waktunya ngaji, waktunya ini, pulang sekolah wis bayae mulai ya kita jemput, ternyata jalan kaki tidak langsung pulang, boleh iwak nokgot barang itu kan kita ya gitu-gitu itu sudah biasa. Jadi tidak sampai ya, saya rasa cukup ya supaya bisa kita umroh bersama-sama nanti di waktu sore. Sekali lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita serahkan, monggo disorting, Mas. Wah, nanti dibawa dibaca. Yes, sir.